Ada yang mengatakan rupiah kita lemah, ini dan itu. Ya karena kekayaannya keluar. Kalau darah kita, tiap hari darah kita keluar, di ujungnya badan kita kolaps, mati. Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, yang saya hormati. Wakil Ketua Umum PBNU, sekaligus MUI, Iskandar. Ketua PWNU Jawa Timur, pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz, yang saya hormati. Khatib Am PBNU Kiai Haji Ahmad Said Asrori, yang saya hormati. Yang saya muliakan, para kiai alim ulama, para ibu nyai, para santri dan santriwati, kiai sepuh yang hadir dalam konferensi besar ini. Gubernur Jawa Timur, Saudari Khofifah Indar Parawansa, yang sekaligus adalah Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat NU, beserta jajaran Forkopimda Jawa Timur yang hadir, para Menteri Koordinator yang hadir, Panglima TNI, Kapolri, dan seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang turut hadir hari ini, Menteri Koordinator Pangan, Saudara Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Saudara Bahlil Lahadalia, kok tepuk tangannya keras banget. Apa gara-gara harga BBM gak naik? Yang bikin gak naik presiden, bukan Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi. Menteri Sosial yang juga adalah Sekjen PBNU Saudara Saifullah Yusuf, lebih dikenal Gus Ipul. Coba cek pakai kaos kaki enggak? Waktu saya kenal dulu nggak pakai kaos kaki. Sekarang udah jadi menteri. Menteri Agama Kiai Haji Nasaruddin Umar yang saya hormati. Menteri Agraria dan Tata Ruang Saudara Nusron Wahid. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sekaligus Ketua Umum PP Muslimat NU Saudari Arifah Khairi Fauzi. Ini Kabinet Merah Putih ini banyak sekali NU-nya ya. NU memang hebat. Selalu berada di mana-mana. Ya. Semua partai NU hadir. Jadi NU nggak pernah kalah. Hebat, hebat. Kalau belajar politik sebetulnya harus dari NU. Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto. Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Coba kalau datang ke NU, tentara pun pakai kopiah. Polisi pakai kopiah. Gitu. Padahal nggak ada dalam peraturan. Nggak ada.
PDL topinya ini kan ditentukan. Berarti harus dirubah ya. PDL atau PDH kalau datang ke tempat NU atau Muhammadiyah harus pakai kopiah. Sekretaris Kabinet RI, Saudara Teddy Indra Wijaya. Gimana sih ini? Bahlil sekarang Teddy. Yang saya hormati para kiai mustasyar, Dewan Penasehat, Rois Suriah, pengawas, Katib, Awan NU, para ulama terpandang, pimpinan dan keluarga besar Ansor, Fatayat NU dan Muslimat NU yang saya hormati. Para pengurus PBNU, PWNU, dan PCNU seluruh Indonesia yang saya hormati dan saya banggakan. Para kiai pengasuh pondok pesantren dan zuriyah, keturunan Syekhona Khalil Bangkalan, yang tidak saya sebut satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat saya, serta seluruh hadirin undangan dan rekan-rekan pers media yang hadir. Hadir di sini juga mantan Ketua Umum PBNU 2010-2021, Kiai Haji Said Agil Siraj. Rois Suriah, Syekh Ali Akbar Marbun dari Medan. Pengasuh pesantren Lirboyo, Kiai Haji Kafabihi Mahrus. Pengasuh pesantren Sukorejo Situbondo, Loro Azaim Ibrahimi. Pengasuh pesantren Ora Aji Sleman, Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman. Pengasuh pesantren Tebu Ireng, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud. Pengasuh pesantren Sarang Rembang, Kiai Haji Ubab Maimun. Pengasuh pesantren Syekhona Khalil Bangkalan, Lora Nazih Asyal. Bendara Umum PBNU, Gus Gutfan Arif. Pengasuh pesantren Bina Insan Mulia, Kiai Haji Imam Jazuli. Pengasuh pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Kiai Haji Hasib Wahab Hasbullah. Kiai Haji Abdullah Ubab Maimun Zubair, tadi sudah ya. Bunyai Masruroh. Rais Suryoh PBNU, Kiai Haji Profesor Muhammad Nuh. Terima kasih. Pimpinan pondok pesantren semuanya yang saya hormati. Di sini ada 67, jadi saya tidak sebut satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Kecuali diperintah oleh Rois Am, saya bacakan semuanya. Saudara-saudara, saya ingin ucapkan terima kasih atas kehormatan yang besar diberikan kepada saya bisa hadir di tengah-tengah saudara-saudara di acara penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026. Terima kasih atas sambutan yang luar biasa. Memang saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama.
nyaman dan aman, merasa aman. Sambutan yang demikian besar kepada saya, masalah memang saya kenal keluarga besar Nahdlatul Ulama dari sejak kecil, karena dulu saya tetangganya keluarga Gus Dur di Jakarta. Dan yang putri saya memang dari NU. Dan juga ada satu ciri khas yang saya dari dulu perhatikan, bahwa Nahdlatul Ulama adalah memang organisasi keagamaan, tapi sangat nasionalis, sangat patriotik, sangat cinta tanah air. Jadi agamis tapi nasionalis dan patriotik. Sampai-sampai lagunya NU yang ditulis atau dibuat sebelum Indonesia merdeka, tapi sudah mengandung nilai-nilai cinta tanah air yang luar biasa. Dan ini masih dipertahankan. Setiap acara NU saya perhatikan lagu Syuhbanul Waton tidak pernah tidak dinyanyikan. Terima kasih. Bahkan nyanyinya itu tangannya pun harus kepalan. Kepalan. Ini luar biasa ini. Ini belum ada Kopassus. NU sudah lebih dari Kopassus. Sekarang apa itu ya? TNI kan ada itu. Kalau foto salam komando. NU sudah dulu sebelum kemerdekaan sudah salam komando itu. Jadi saya terima kasih saya diundang dan terima kasih atas dukungan keluarga besar NU. Keluarga besar NU selalu tampil di saat bangsa Indonesia dalam keadaan sulit. Keluarga besar NU adalah faktor stabilisator, faktor yang bisa membuat aman bangsa dan negara. Saudara-saudara sekalian. Karena itu saya yakin dan percaya bahwa Nahdlatul Ulama akan selalu punya peranan yang positif, yang baik untuk bangsa dan negara. Nahdlatul Ulama organisasi para kiai, para ulama. Para kiai dan para ulama adalah menurut saya tokoh-tokoh yang paling dekat dengan rakyat. Paling dekat apalagi dengan rakyat di pedesaan. Karena itu para kiai, para ulama faham, mengerti apa yang dirasakan rakyat. Para kiai dan para ulama merasakan apa yang dirasakan rakyat paling bawah. Karena itu ada suatu perkembangan alamiah. Karena tentara, pejuang, polisi dan aparat juga berasal dari rakyat. Karena itu ulama, pemerintahan, tentara, kepolisian sesungguhnya
faham dan mengerti perasaan rakyat. Boleh lanjut. Harus patuh sama kiai. Kalau di sini di istana nanti kiai patuh sama saya gitu. Itu namanya ulama sama umaroh bersatu untuk negara dan bangsa. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita mengerti apa yang dirasakan rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, saya dilantik tanggal 20 Oktober tahun 2024 di hadapan seluruh rakyat. Saya disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan segala perundang-undangan yang berlaku. Saya disumpah, saya harus menjalankan. Dan kita tidak perlu pura-pura. Kita tidak perlu bicara manis-manis karena itu memang sering bangsa Indonesia suka bicara yang manis-manis di depan. Kita kadang-kadang tidak mau bicara apa adanya, tapi saya kira sudah saatnya kita bicara apa adanya. Bahwa setelah sekian puluh tahun kita merdeka, apalagi sudah saya menjadi presiden, saya melihat data-data, fakta-fakta, saya merasa bahwa sesungguhnya banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang kita membiarkan. Penyimpangan-penyimpangan ini menurut keyakinan saya inilah yang membuat bangsa kita dalam keadaan sekarang di mana kita harus mengakui terlalu banyak kekayaan negara yang hilang, yang diambil dari hak rakyat, hak bangsa, memperkaya segelintir orang saja, bahkan kekayaan tersebut terlalu banyak mengalir ke luar negeri, tidak tinggal di bangsa Indonesia. Jadi kesulitan yang kita alami sekarang, kita harus berani menghadapi. Kita harus berani menghadapi kenyataan. Karena itu saya di depan konferensi besar ini, walaupun penutupan, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan beberapa pandangan saya. Yang pertama, hanya bangsa yang bodoh yang akan meneruskan suatu sistem di mana kekayaan bangsa tidak tinggal di bangsa itu. Saudara-saudara sekalian, saya baru kurang lebih 18 bulan memimpin pemerintahan. Saya sendiri shock, terkejut, sedih melihat beberapa besar kekayaan kita yang hilang selama ini. Ini bukan kita cari kesalahan. Kita anggaplah ini suatu
kelalaian kita bersama. Tapi saya disumpah untuk menjaga kepentingan bangsa dan rakyat. Karena itu saya harus melaksanakan yang terbaik yang bisa saya laksanakan. Supaya saya tidak ingkar sumpah saya kepada bangsa dan rakyat. Saudara-saudara sekalian, saya ingin memberi beberapa data. Karena para ulama adalah pemimpin yang paling dekat sama rakyat. Para ulama berhak untuk mengerti. Saudara-saudara sekalian, saya baru saja tadi meresmikan 1.151 kilometer jalan. Jalan desa, jalan daerah. 1.000 kilometer jalan ini memakan anggaran 5,4 triliun. 5,4 triliun bisa membangun 1.000 kilometer. Bayangkan kalau 20 triliun. Berapa ribu jalan yang bisa kita bangun? Berapa ribu jembatan bisa kita bangun untuk rakyat kita? Berapa puluh ribu sekolah yang bisa kita perbaiki? Saudara-saudara, 5 triliun 1.000 kilometer. Kita butuh ribuan kilometer jalan. Kita butuh ribuan jembatan. Kita butuh ribuan kilometer kereta api. Saudara-saudara sekalian. Dan begitu banyak uang kita menguap, hilang. Dan ini pemerintah yang saya pimpin, saya bertekad untuk berbuat yang terbaik untuk menghentikan kebocoran-kebocoran ini. Pemerintah saya telah merebut kembali, menguasai kembali lebih dari 5 juta hektar kebun kelapa sawit yang melanggar hukum. Yang tidak sesuai peraturan. Yang bikin kebun di hutan lindung. Yang memalsukan laporan. Kita telah menutup ratusan tambang-tambang tanpa izin. Tambang-tambang tanpa izin. Jadi dianggap seolah-olah nggak ada negara. Ada satu tambang yang sudah dijalankan 8 tahun tanpa izin. Tenang saja dia. Dan ada tambang-tambang yang tiap bulan keluar ratusan miliar rupiah. Tiap bulan. Emas, perak, logam-logam yang sangat mahal. Sampai hari ini penyelundupan masih berjalan. Sudah kita kerahkan angkatan laut. Sudah kita kerahkan bea cukai. Sudah kita kerahkan ribuan prajurit. Masih saja. Saudara-saudara. Jadi memang usaha ini bukan usaha yang ringan. Negara kita besar. Negara kita luas. Dan negara kita sangat kaya. Karena itu kuncinya adalah pemerintah harus bersih. Pemerintah harus benar-benar tidak boleh korup. Tidak boleh ada korupsi di pemerintah Republik Indonesia. Ini tidak ringan. Ini tidak ringan.
Saya mengerti ini tidak ringan. Tapi apa boleh buat? Apapun harus kita kerjakan untuk supaya negara kita selamat. Tidak ada negara yang bisa selamat kalau resourcesnya, sumber-sumber dayanya diambil terus. Rakyat banyak yang miskin. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menampilkan beberapa angka. Angka ini mungkin tidak menyenangkan bagi banyak pihak, tapi harus kita hadapi. Saudara-saudara, kita mengerti dan kita paham bahwa selama 7 tahun belakangan ini dikatakan bahwa ekonomi kita tumbuh 5% tiap tahun. 7 tahun kali 5 berarti 35% pertumbuhannya. Logikanya selama 7 tahun Indonesia tambah kaya 30%, 35%. Tapi kenyataannya itu yang saya katakan, saya merasa ditohok. Waktu saya jadi presiden, ini data ini muncul katakanlah 2 bulan setelah jadi presiden. Kenyataan bahwa setelah 7 tahun tumbuh 5%, masa penduduk miskin tambah? Negara tambah kaya, rakyat miskin tambah. Ini kan sesuatu yang aneh, yang anomali. Yang kelas menengah, yang sudah tadinya lepas dari kemiskinan, turun. Saudara-saudara, katanya negara tambah kaya 30%. Tok rakyat miskin tambah. Kemudian kelas menengah berkurang. Dan ini juga yang harus kita waspadai, bahwa yang tambah kaya ternyata hanya segelintir orang. Jadi saya kembali, saudara-saudara, bahwa akhirnya harus kita lihat bahwa ini berarti sistem kita keliru. Sistem ini keliru. Karena apa? Kalau orang miskin tambah, yang menengah juga berkurang, berarti yang menikmati pertumbuhan ini hanya segelintir orang saja. Dan ini tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi kita, cita-cita kemerdekaan kita. Tidak sesuai dengan keinginan pendiri-pendiri bangsa kita. Kita merdeka, kita ingin rakyat kita hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Dan kemakmuran tidak bisa dengan sistem yang keliru seperti ini. Ini yang saya yakini dan ini yang akan saya kerjakan untuk saya penuhi sumpah saya kepada rakyat untuk menjaga kepentingan rakyat sesuai dengan sumpah saya waktu saya dilantik, saudara-saudara sekalian. Saya sudah katakan dalam buku saya belasan tahun yang lalu dan belum pernah dibantah sampai hari ini. Belum ada profesor-profesor ekonomi yang bisa bantah saya, padahal saya bukan ahli ekonomi. Tapi angka adalah angka, matematik adalah matematik. Saudara-saudara, apa yang saya sampaikan belasan tahun yang lalu, yang terjadi di Indonesia ini adalah mengalir keluar kekayaan bangsa Indonesia ke luar negeri. Dalam bahasa yang keren, bahasa Inggris, yang terjadi adalah net outflow of national wealth. Kekayaan nasional kita mengalir ke luar negeri. Dan sekarang ini diakui oleh PBB. Angka-angka PBB mendukung premis saya sekian belas tahun yang lalu.
dari PBB, Comtrade, ya, United Nations Comtrade, yang diolah oleh Dewan Ekonomi Nasional kita. Kalau kita lihat selama 22 tahun, bangsa Indonesia sebagai bangsa sebenarnya telah untung. Hanya 5 tahun kita tidak untung. Agak kurang. Tapi dari 22 tahun, 17 tahun kita untung. Dan keuntungan kita adalah 436 miliar dolar selama 22 tahun. Kali 17.000, berapa triliun. Kemudian kalau kita lihat selama 42 tahun, kekayaan kita sebenarnya adalah 683 miliar dolar. Kalau sekarang kita lemah ini dan itu, ya karena kekayaannya keluar. Kalau darah kita, tiap hari darah kita keluar, di ujungnya badan kita kolaps, mati. Begitu kayanya Republik kita. Tiap tahun kekayaan kita diambil keluar, kita masih berdiri. Saudara-saudara sekalian. Jadi kita lihat dari neraca itu inflow, outflow. Kita lihat di sini selama 22 tahun uang yang keluar itu 343 miliar. Jadi keuntungan 436, yang keluar 343. Yang tinggal adalah sedikit sekali dibandingkan yang keluar. Ini angka di depan kita. Saudara-saudara sekalian, apa yang harus kita ambil kesimpulan? Ternyata sekali lagi dari PBB yang terjadi adalah yang disebut under invoicing atau laporan palsu. Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya apa? Artinya negara rugi. Setelah kita hitung, ini angka kembali lagi dari PBB, kita telah rugi 908 miliar dolar selama 34 tahun atau 15.000 triliun. 15.000 triliun. Saudara-saudara, ini semua data keluar. Saya ingin sampaikan dalam forum ini karena saya ingin saudara-saudara NU sebagai pemimpin, sebagai ulama, sebagai guru, sebagai pembimbing rakyat harus mengerti kenapa gaji guru tidak bisa baik, kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik, kenapa anggaran selalu kurang, ya kan? Karena uangnya nggak ada, diambil terus. Saudara-saudara, kebocoran kita hitung, para ahli hitung sekarang adalah kurang lebih 150 miliar tiap tahun. 2.500 triliun tiap tahun. Saudara-saudara sekalian. Dan ini sedang saya perbaiki semua. Saudara-saudara, ada perusahaan milik negara, BUMN, jumlahnya luar biasa. Waktu saya jadi presiden, saya baru tahu. Saya kira perusahaan BUMN itu jumlahnya 300. Waktu saya jadi presiden baru saya tahu. Jumlahnya 1.000 lebih. Sekarang kita sudah tutup kurang lebih berapa Menseknek? Kurang lebih sudah 240 yang kita tutup. Gak ada yang untung, rugi terus.
Perusahaan negara milik rakyat 200, kalau tidak salah kita ujungnya akan menutup kurang lebih 800 perusahaan negara. Minimal 700 lah. Anda bisa bayangkan yang sudah kita tutup 240. Ya benar, Mensesnek 240. Itu kalau dihitung umpamanya 4 direksi sama 4 komisaris, itu 8 kali 200, 1.600. Kalau gajinya masing-masing 50 juta rupiah sebulan, berapa itu? Dan ada yang gajinya bisa di atas itu. Sudah rugi, minta bonus lagi. Sudah kita tutup. Kita menghemat triliunan hanya dari nutup perusahaan-perusahaan yang nggak benar. Dan itu caranya para direksi itu nutupi korupsi mereka. Jadi saya perintahkan